Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu sore, Abu Nawas pergi ke hutan bersama keledainya untuk mencari kayu bakar. Setelah bekerja keras mengumpulkan kayu, ia merasa hasilnya lumayan banyak dan cukup untuk beberapa hari ke depan. Merasa puas, ia pun bersiap pulang. Namun, alih-alih meletakkan kayu di atas punggung keledainya seperti biasa, ia justru menumpuk kayu tersebut di atas kepalanya sendiri. Setelah itu, ia naik ke atas punggung keledai dan mulai berjalan pulang dengan santai seolah-olah tidak terjadi hal yang aneh. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan seorang kawan lamanya, Karim. Melihat tingkah Abu Nawas yang tidak biasa, Karim pun mengerutkan dahi dan menatap temannya itu dengan penuh keheranan. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa kayu bakar itu di kepalamu? Apa tidak sakit? Tanya Karim penasaran. Abu Nawas pun menghela nafas, lalu mengusap lehernya yang sudah pegal. Wah, benar juga kawan. Ini memang cukup menyakitkan, jawab Abu Nawas dengan jujur. Karim pun semakin bingung. Kalau begitu, kenapa tidak kamu letakkan saja di punggung keledaimu, Abu Nawas? Bukankah itu lebih mudah? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Oh, tidak kawan. Aku justru ingin meringankan beban keledaiku, kata Abu Nawas dengan nada penuh keyakinan. Karim pun semakin heran. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Aku tidak mengerti cara berpikirmu, ujar Karim sambil menggaruk kepalanya. Abu Nawas pun menepuk pundak kawannya dan menjelaskan. Begini kawan, keledai ini yang membawaku, dan aku yang membawa kayu bakarnya. Jadi dengan cara seperti inilah aku tidak membebani keledai lebih dari yang seharusnya kawan. Karim pun melongo. Ia mencoba memahami logika Abu Nawas, tapi semakin dipikir semakin tidak masuk akal. Ia ingin membantah, tetapi melihat wajah serius Abu Nawas, ia sadar bahwa temannya itu benar-benar percaya dengan ucapannya. Dasar aneh kamu, Abu Nawas, ujar Karim sambil menghela nafas panjang. Ia pun berlalu, membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan dengan kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Namun belum jauh berjalan, seorang petani tua yang melihat Abu Nawas pun menghentikannya. Anak muda, aku sudah tua, tapi seumur hidupku aku belum pernah melihat orang yang menaiki keledai sambil membawa kayu bakar di kepalanya. Apa kamu baik-baik saja, anak muda? Tanya si petani tua sambil mengusap janggutnya. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai. Aku baik-baik saja, Pak Tua. Aku hanya ingin membantu keledaiku agar tidak terlalu kelelahan. Petani itu pun mengerutkan dahinya. Tapi keledaimu tetap membawa beban, yaitu dirimu. Abu Nawas pun mengangguk mantap. Oh ya, betul Pak Tua. Tapi kayu ini aku yang membawanya. Jadi beban keledaiku kan berkurang, Pak Tua. Petani itu pun terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa berat kayu itu tetap ada di keledai, karena Abu Nawas masih menaiki hewan itu. Namun melihat wajah puas Abu Nawas dengan teorinya sendiri, petani itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Dunia memang sudah tua, tapi selalu ada orang-orang yang membuatku merasa muda karena kebodohannya, gumam si petani sambil berjalan pergi. Sementara itu, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya dengan hati yang riang. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang baik untuk keledainya, meskipun mungkin hanya dirinya sendiri yang mengerti logikanya. Dan keledai itu hanya bisa pasrah. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa kepala sipir penjara di kota itu bertindak semena-mena. Ia dikenal kejam, sewenang-wenang, dan tidak segan-segan memenjarakan orang yang berani melawan atau sekedar tidak disukainya. Banyak orang di kota itu merasa ketakutan karena mereka bisa saja masuk penjara tanpa alasan yang jelas. Mendengar hal ini, Abu Nawas pun merasa penasaran dan ingin memastikan kebenarannya. Ia pun menyusun rencana untuk masuk ke penjara tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan dalih ingin menghibur para tahanan, ia meminta izin kepada kepala sipir untuk masuk ke dalam. Karena Abu Nawas adalah sosok yang dikenal luas, kepala sipir pun tidak bisa menolaknya. "Tentu saja Tuan Abu, kami sangat senang jika Anda bersedia menghibur para tahanan," kata kepala sipir dengan senyum yang dibuat-buat. Namun Abu Nawas tahu bahwa senyuman itu tidak tulus. Dan setelah masuk ke dalam penjara, Abu Nawas pun mulai berbincang dengan para tahanan. Satu persatu mereka mengungkapkan keluh kesahnya. "Tuan Abu, aku sama sekali tidak bersalah, Tuan. Aku hanya seorang pedagang kecil, tetapi aku difitnah mencuri," keluh seorang tahanan tua. "Saya juga, Tuan Abu. Saya hanya berjalan di dekat rumah kepala sipir itu. Tiba-tiba ditangkap karena dianggap mencurigakan," ujar tahanan lain dengan wajah penuh kesedihan. Abu Nawas terus mendengar cerita-cerita serupa dari hampir semua tahanan. Mereka menangis, meratapi nasib mereka yang terjebak dalam ketidakadilan. Namun ada satu orang tahanan yang tetap diam. Ia duduk bersandar pada dinding dengan wajah yang tenang, seolah tidak memiliki keluhan seperti yang lainnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun mendekatinya dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga merasa dipenjara secara tidak adil?" Lelaki itu pun menggeleng. "Tidak, Tuan Abu. Aku memang bersalah, Tuan. Aku telah mencuri dan merampok. Sudah sepantasnya aku berada di sini." Abu Nawas pun terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kamu jujur juga ya?" Lelaki itu pun mengangkat bahunya. "Untuk apa aku berbohong, Tuan? Dan lagi pula, aku sudah menerima hukuman ini dengan sadar." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. Ia segera menemui kepala sipir dengan membawa serta tahanan yang telah mengaku bersalah itu. Saat tiba di hadapan kepala sipir, Abu Nawas berkata dengan suara yang lantang, "Wahai kepala sipir, aku ingin meminta satu hal darimu." Kepala sipir itu pun menatapnya penuh selidik. "Apa itu, Tuan Abu?" "Lepaskan orang ini," kata Abu Nawas sambil menunjuk tahanan yang mengaku bersalah. Mata kepala sipir pun membelalak. "Apa? Tapi dia memang bersalah, Tuan. Kenapa aku harus melepaskannya?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Justru karena dia bersalah, maka kamu harus membebaskannya." Kepala sipir pun semakin kebingungan. "Aku tidak mengerti, Tuan Abu." Abu Nawas pun lalu menjelaskan dengan nada serius. "Lihatlah kepala sipir, hampir semua tahanan di penjara ini mengaku tidak bersalah. Mereka semua adalah orang-orang yang kamu jebloskan ke penjara secara tidak adil. Sementara itu hanya ada satu orang yang benar-benar bersalah, yaitu dia. Jika kamu membiarkannya tetap di sini, dia bisa memberikan pengaruh buruk kepada semua tahanan yang tidak bersalah. Jadi lebih baik kamu bebaskan dia dan biarkan yang tidak bersalah pergi." Kepala sipir pun terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Ia sadar bahwa sindiran Abu Nawas adalah tamparan keras untuknya. Jika perkataan Abu Nawas tersebar luas, maka semua orang akan tahu betapa tidak adilnya sistem penjara yang ia jalankan. Dengan tubuh gemetar, kepala sipir pun menelan ludah dan berkata, Aku akan memperbaiki sistem ini, Tuan. Aku tidak ingin masalah ini sampai terdengar ke orang-orang di luar, Tuan." "Jadi, kamu akan membebaskan mereka?" tanya Abu Nawas dengan nada yang menekan. Kepala sipir pun mengangguk. Iya Tuan, aku akan membebaskan para tahanan yang tidak bersalah." Dan sesuai janjinya, kepala sipir pun segera membuka gerbang penjara dan membebaskan para tahanan yang telah ditahan tanpa alasan jelas. Wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Sementara itu, tahanan yang benar-benar bersalah tetap berada di dalam selnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah urusan di penjara selesai, Abu Nawas pun berjalan keluar dengan senyum puas di wajahnya. Ia berhasil memberikan pelajaran kepada kepala sipir tanpa harus berdebat atau bertindak kasar.
Dan di luar penjara, para mantan tahanan yang baru saja dibebaskan pun mengerumuni Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Tuan Abu, Anda benar-benar orang yang bijaksana. Tanpa Anda, kami mungkin akan selamanya mendekam di penjara, Tuan. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Keadilan itu bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani menegakkan kebenaran. Dan setelah hari itu, kepala sipir pun tak lagi berani bertindak sewenang-wenang. Ia mulai berhati-hati dalam menentukan siapa yang layak dipenjara dan siapa yang tidak. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan tenang, menantikan petualangan berikutnya. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang raja bengis dan kejam bernama Timur Leng berhasil menjajah seluruh negeri di Asia Tengah. Ia dan ribuan pasukannya tak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawannya. Desas-desus menyebar bahwa Raja Timur Leng dan pasukannya berencana untuk menyerang kota Baghdad. Kabar ini tentu membuat seluruh warga ketakutan, termasuk Abu Nawas, sebab pasukan Raja Timur Leng terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Sebagai orang yang dihormati, Abu Nawas pun segera mengajak masyarakat untuk berkumpul di alun-alun. Ia naik ke atas mimbar dan berpidato di hadapan khalayak ramai. Wahai penduduk Baghdad, mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur ditimpa musibah seperti angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua binasa. Mendengar itu, semua warga yang berkumpul pun serempak mengucapkan amin dengan lantang. Dan tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya, Abu Nawas, apakah Anda pernah melihat tentara Raja Timur Leng? Abu Nawas pun menjawab, belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kamu itu bukan orang sini. Pria itu pun tersenyum dan berkata, ya benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng. Sontak Abu Nawas dan seluruh warga pun terkejut. Mereka tak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki desa mereka. Namun dengan tenang Abu Nawas pun melanjutkan pidatonya. Penduduk Baghdad, mari kita berdoa sekali lagi. Dan kali ini untuk jenazah kita sendiri. Panglima tentara Raja Timur Leng pun terheran-heran dan bertanya, kenapa berdoa untuk jenazah kalian sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang masih hidup. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, ya Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah ada di antara kami yang akan selamat untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami sendiri, Tuan. Mendengar jawaban itu, panglima tentara Raja Timur Leng pun tertawa terpinggal-pinggal. Karena kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas, sang panglima akhirnya berkata, oh, aku tidak akan menyerang desa kalian. Bahkan aku akan memberi kalian hadiah. Aku akan memberikan seekor gajah untuk kalian. Para penduduk pun lega dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Namun permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah itu justru membuat penduduk desa resah karena hewan itu memakan banyak hasil panen mereka. Mereka pun mengadu kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima Raja Timur Leng akan murka, ujar salah satu warga.
Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntutnya untuk mengembalikan hadiah tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, aku setuju, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap Panglima Tentara Raja Timur Leng." Para penduduk desa pun sepakat. "Baiklah Abu Nawas, kami semua akan menemanimu." Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan warga desa berangkat menuju perkemahan Panglima Tentara Raja Timur Leng. Sesampainya di sana, mereka melihat ribuan pasukan dan ratusan tenda berdiri megah di tengah lapangan. Namun tanpa Abu Nawas sadari, penduduk desa yang menemaninya justru melarikan diri. Mereka takut akan dibunuh jika usulan Abu Nawas membuat sang panglima marah. Yang lebih parah lagi, saat itu sang panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat Abu Nawas, Panglima Tentara Raja Timur Leng pun membentak, "Mau apa kamu datang kemari?" Abu Nawas yang gemetaran menjawab, Ini tentang gajah yang Tuan berikan." "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya Panglima dengan wajah yang garang. Abu Nawas ketakutan. Ia menoleh ke belakang dan sadar bahwa penduduk desa telah meninggalkannya. Ia pun menjadi jengkel dan mulai memikirkan jalan keluar, sekaligus balas dendam terhadap warga desa. Dan akhirnya ia pun menemukan ide. Dengan penuh percaya diri, ia pun berkata, "Begini Tuan, saya perhatikan gajah pemberian Tuan itu terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya Tuan. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" Panglima Tentara Raja Timur itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh, begitu. Baiklah, sekarang juga aku akan mengirim seekor gajah betina untuk menemani gajah itu." Abu Nawas pun tersenyum puas. Ia pun berpamitan dan pulang. Sementara di desa, para penduduk yang tadi melarikan diri menunggu dengan gelisah. Namun mereka tak tahu bahwa bukan solusi yang Abu Nawas bawa pulang, melainkan masalah yang justru semakin besar. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk ke hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu hari, saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan lagi. Ia pun memutuskan untuk membuang kedua sepatunya dan terpaksa berjalan pulang tanpa alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, telapak kaki Abu Nawas pun menjadi bengkak. Setibanya di rumah, sang istri yang prihatin bertanya, "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" "Sewaktu di hutan, sepatuku rusak, jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung langsung menjadi ceria. Setelah diberi uang, ia segera bergegas pergi ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan selai jerami dan menandainya agar ukuran sepatunya pas. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, Abu Nawas baru menyadari bahwa ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Hal ini membuatnya kebingungan karena hari sudah menjelang sore dan toko sepatu akan segera tutup. Akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu sebentar? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat pemilik toko menjawab, Abu Nawas langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Setelah mendapatkannya, ia kembali lagi ke toko sepatu dengan tergopoh-gopoh. Dan sayangnya ketika ia sampai, toko tersebut sudah tutup karena hari sudah malam.
Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas lalu menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar hal itu, sang istri heran dan bertanya, "Bukankah kamu bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" "Ah, kamu sama sekali tidak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tidak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas kali ini bermula ketika suatu kali Tuan Hamid baru saja membeli kuda yang unik, di mana kuda tersebut mempunyai tanduk di kepalanya. Dan itu merupakan hewan yang sangat langka. Kuda Tuan Hamid ini pun langsung membuat gempar para warga. Mereka pun penasaran dan ingin melihatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Tuan Hamid. "Wah, kudanya unik sekali." "Iya bener, unik. Kok ada ya kuda punya tanduk begitu?" kata para warga memujinya. Lalu Abu Nawas menawar kuda itu dengan harga 100 dinar. Harga tersebut terbilang sangat tinggi, karena biasanya seekor kuda dihargai cuma 5 dinar. "Wah, kamu serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid memastikan. "Ya seriuslah Tuan, mau dijual apa enggak?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendapatkan uang sebanyak itu, tentu saja Tuan Hamid langsung menyetujuinya. "Baiklah Tuan Hamid, besok aku kesini lagi. Aku bayar sekalian mengambil kudanya," ujar Abu Nawas. Namun nasib sial menimpa Tuan Hamid. Kuda yang rencananya akan dijual itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid segera memberitahu kepada Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kudanya mati. Gak tahu kenapa. Padahal kemarin itu masih sehat bugar," kata Tuan Hamid kecewa. "Oh, gak apa-apa Tuan, tetap aku beli," balas Abu Nawas seperti tanpa beban. Mendengar hal itu, Tuan Hamid pun menjadi bingung. "Kamu yakin Abu Nawas? Emang gak rugi kamu?" tanya Tuan Hamid penasaran. Namun Abu Nawas tetap bersikeras untuk membeli kuda tersebut. Karena terus-terusan didesak, Tuan Hamid pun akhirnya setuju. Setelah menerima pembayaran dari Abu Nawas, Tuan Hamid kembali berkata, "Abu Nawas, coba kasih tahu aku, apa alasanmu? Kok tetap mau membeli kuda yang sudah mati?" tanya Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan Hamid, ini saya lagi buru-buru mau ke istana. Nanti sore deh aku jelasin," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu pergi dengan membawa kudanya yang sudah mati itu ke istana. Ketika waktu sudah menjelang sore, dengan wajah bertumpuk rasa penasaran, Tuan Hamid pergi menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tahu untuk apa kuda yang sudah mati kok dibeli Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, sekarang coba tolong kasih tahu aku, untuk apa kamu membeli kuda yang telah mati itu? Terus kamu juga kasih harga yang mahal, 100 dinar. Nggak rugi kamu?" Inta Tuan Hamid dengan menggebu-gebu. "Oh itu, begini Tuan Hamid. Jadi kemarin itu, waktu di istana, aku menggelar undian kepada para menteri. Dan untuk mengikuti undian itu, harus membayar 20 dinar, kata Abu Nawas. "Undian? Undian kayak gimana Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk Tuan. Nah, para menteri yang mendaftar itu ada 20 orang.
Jadi semua uang pendaftarannya itu 400 dinar, terang Abu Nawas. Wah, cerdas itu. Tapi tunggu, emang mereka nggak kecewa mendapat kuda yang telah mati? Tanya Tuan Hamid. Wahai Tuan Hamid, yang namanya undian, pemenangnya pasti cuma satu. Dan yang kecewa ya paling pemenangnya ini. Nah, biar hilang kecewanya, aku kembalikan uangnya yang 20 dinar. Ia pun pergi dengan tenang, jawab Abu Nawas. Sontak Tuan Hamid tertawa mendengar kecerdikan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid duduk di istananya merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawabannya, ia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahunnya. Abu Nawas kemudian berkata, Paduka, sebenarnya jawabannya sederhana, tapi untuk kali ini izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda, Paduka. Baginda Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Jadi begini, Paduka, suatu hari saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Lalu saya menjawab, mungkin karena ada sumur ajaib di bawahnya. Mendengar itu kerumunan tertawa kecil menikmati analogi dari Abu Nawas yang sangat unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, nah, malaikat itu tersenyum dan berkata, bayangkan ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan tak tampak setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang air sumur itu? Saya pun menjawab, mungkin para jin. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan para jin itu sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius, namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, Paduka. Katanya air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahunnya. Baginda Raja mengangguk, mulai memahami analogi dari Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tapi ada yang aneh, Paduka. Tiba-tiba di tengah taman itu muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim itu, apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Nah, penjual es krim itu menjawab, mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim. Malaikat itu tertawa dan kemudian berkata, ya, cobalah. Mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka karena tertawa terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya, jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain tentang mengapa air Zam-Zam yang tidak pernah habis itu? Abu Nawas menjawab dengan kebijaksanaan,
Paduka, air Zam-Zam itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup dengan sebuah nasihat. Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi minumlah dengan penuh syukur dan keimanan. Kisah selanjutnya. Keusilan Abu Nawas memang tak pandang bulu. Baik raja, menteri maupun rakyat biasa, semuanya pernah merasakan akal cerdiknya. Bahkan seorang lelaki tua yang terkenal galak dan pemarah pun tak luput dari keusilannya. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai dengan kawan-kawannya di pinggir jalan, mereka berbincang sambil tertawa menikmati suasana sore yang cerah. Tiba-tiba seorang lelaki tua berkaki pincang berjalan tertatih-tatih melewati mereka. Lelaki itu menatap Abu Nawas dan bertanya dengan suara keras, "Hei anak muda, kemana arah menuju pasar?" Abu Nawas yang sedang menikmati obrolan santai dengan kawan-kawannya hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan menuju pasar tanpa berkata apa-apa. Lelaki tua itu pun mengernyitkan dahi, lalu bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" Abu Nawas pun menatap lelaki tua itu dengan seksama. Ia mengamati dari rambut hingga ujung kaki, lalu mengangkat bahunya tanpa memberi jawaban. Melihat sikap Abu Nawas yang seolah tidak peduli, lelaki tua itu pun mulai geram. "Aku tahu kamu bisa mendengarku, dan aku juga bukan orang bisu. Jadi jawab pertanyaanku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana?" bentaknya dengan suara lantang. Abu Nawas hanya mengangkat bahu lagi, seakan tidak tahu. Lelaki tua itu pun semakin kesal. Dengan wajah merah padam, ia menggerutu sambil melangkah pergi. "Dasar pemuda tidak sopan, tidak mau menjawab pertanyaan orang tua. Karena kakinya pincang, ia pun berjalan dengan sangat lambat, tertatih-tatih. Beberapa meter setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. "Sekitar setengah jam, Tuan," seru Abu Nawas. Lelaki tua itu pun langsung berhenti dan berbalik. Dengan penuh amarah, ia pun berteriak balik, "Kenapa tidak bilang dari tadi?" Abu Nawas pun tersenyum santai dan menjawab, "Aku kan harus tahu dulu seberapa cepat kamu berjalan, Tuan." Sekonyong-konyong, kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar langsung tertawa terpinggal-pinggal. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi penuh gelak tawa. Lelaki tua itu pun terdiam sejenak, lalu wajahnya semakin memerah. Namun alih-alih semakin marah, ia justru menghela nafas panjang. Setelah dipikir-pikir, ucapan Abu Nawas memang ada benarnya. Dengan langkah berat, ia pun kembali berjalan menuju pasar. Kali ini dengan kepala sedikit menggeleng-geleng tanda pasrah. Setelah lelaki tua itu pergi, salah satu teman Abu Nawas pun berkata sambil tertawa, "Abu, kamu memang cerdik sekaligus usil." Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu berkata, "Aku kan hanya menjawab dengan jujur, kawan. Kalau aku menjawabnya lebih awal, bisa saja aku salah. Aku kan tidak tahu seberapa cepat dia berjalan." Kawan-kawannya pun kembali tertawa, dan Abu Nawas pun melanjutkan obrolannya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan begitulah satu lagi orang yang merasakan keusilan Abu Nawas, tetapi kali ini tanpa bisa benar-benar marah. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi, Abu Nawas bangun dengan semangat. Ia membayangkan hari yang indah, menikmati udara segar sambil mengelus keledai kesayangannya, si Jambul. Namun saat ia keluar dari rumah dan melihat kandangnya, keledainya sudah raib. "Jambul, kemana kamu?" seru Abu Nawas panik. Ia pun mengelilingi pekarangan, mencari di balik semak-semak, bahkan di bawah tikar, seolah-olah keledai itu bisa menyelinap ke situ. Tapi hasilnya nihil. Dengan wajah yang muram, Abu Nawas segera pergi ke rumah Tuan Hakim. Ia berjalan tergesa-gesa, sesekali mengomel sendiri. Setibanya di sana, ia pun langsung berteriak, "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan pencurian, Tuan." Tuan Hakim yang sedang menyeruput teh nyaris tersedak mendengar teriakan Abu Nawas. Ia pun menatapnya dengan heran. "Apa yang terjadi, Abu Nawas?" "Seseorang telah mencuri keledai saya, Tuan. Saya butuh bantuan Anda untuk menemukannya," kata Abu Nawas dengan wajah penuh harap. Tuan Hakim mengangguk serius dan mulai bertanya, "Oh, siap Abu Nawas. Ceritakan bagaimana kejadiannya dan seperti apa ciri-ciri pelakunya." Abu Nawas pun terdiam sebentar, lalu mengangkat bahu. "Bagaimana aku tahu, Tuan Hakim? Aku kan tidak ada di sana saat kejadian. Kalau saja aku ada di sana, tentu aku sudah menghentikan pencuri itu dan tidak membiarkan dia mengambil keledaiku." Tuan Hakim pun menepuk dahinya, sementara Abu Nawas pun melanjutkan omelannya. "Kalau saya tahu pencurinya, tentu saya tidak akan repot-repot datang ke sini, Tuan Hakim. Langsung saya datangi rumahnya dan ambil kembali keledai saya." Tuan Hakim pun mencoba menahan tawa. "Jadi, kamu melaporkan pencurian tanpa tahu siapa pelakunya?" "Ya, tentu sajalah, Tuan Hakim. Bukankah tugas Anda untuk mencari tahu?" sahut Abu Nawas sambil bersedekap. Tuan Hakim pun menghela nafas panjang. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku akan menyelidikinya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, Abu Nawas sudah berdiri dan bersiap pergi. "Ah, percuma saja aku datang ke sini. Sudah jelas keledaiku tidak akan kembali begitu saja. Lebih baik aku pulang dan mencari cara lain," kata Abu Nawas sambil melangkah keluar. Tuan Hakim pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Abu Nawas. "Orang ini memang selalu aneh," gumamnya sambil tersenyum kecil. Sementara itu Abu Nawas pun berjalan pulang dengan pikiran penuh rencana. "Mungkin aku bisa memasang jebakan pencuri. Atau mungkin keledai itu yang kabur karena bosan denganku," pikir Abu Nawas. Apapun itu, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan pencuri itu lolos begitu saja." Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad, Baginda Raja menunjuk seorang gubernur baru untuk mengatur pemerintahan. Orangnya tegas dan adil, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia selalu mabuk-mabukan. Agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh Baginda Raja, ia melakukannya diam-diam di sebuah gubuk kecil di pinggiran sawah. Dan lama-kelamaan kebiasaan buruk sang gubernur pun mulai tercium oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncul ide usil di benaknya untuk mengerjai sang gubernur. Suatu malam, seperti biasa, gubernur itu pergi ke gubuk untuk mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari, Abu Nawas pun diam-diam mengikutinya. Setelah sang gubernur benar-benar mabuk berat hingga tak sadarkan diri, Abu Nawas pun perlahan-lahan melucuti sepatunya dan membawanya pergi. Keesokan paginya, gubernur terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang lemas. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sepatunya yang hilang. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" pikirnya dalam hati. Ia pun mencari ke seluruh penjuru gubuk, tetapi sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar,
pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutunya marah. Dan akhirnya dengan terpaksa ia pun pulang tanpa alas kaki. Jalanan yang berbatu membuat kakinya lecet dan terluka. Belum lagi sepatu yang hilang itu adalah sepatu kesayangannya. Hal ini semakin membuatnya emosi. "Awas saja kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," ancamnya. Namun kejadian tersebut terus berulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu kehilangan sepatunya. Setelah seminggu berlalu dan tak juga menemukan siapa pelakunya, kabar tentang hilangnya sepatu sang gubernur pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Hei gubernur, apa benar sepatumu sering dicuri?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, dan bukan hanya sekali Paduka, tapi sudah 5 kali," jawab sang gubernur dengan kesal. "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" tanya Baginda Raja kembali. "Belum Paduka yang mulia, sudah seminggu saya berusaha mencarinya, tapi tetap saja nihil Paduka." Baginda Raja pun berpikir sejenak. Ia kemudian berkata, "Kenapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik, pasti mudah baginya untuk menemukan pencurinya." Sang gubernur pun mengangguk. "Wah, benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Yang lucu, ia mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari sang gubernur. Melihat hal itu, tentu sang gubernur langsung terkejut dan emosi. Namun ia mencoba menahan diri dan pura-pura bertanya dengan nada yang ketus. "Abu Nawas, dari mana kamu mendapatkan sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang sedang mabuk berat Tuan. Ia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan mengenal orang tersebut? Kalau iya, dengan senang hati saya akan mengembalikannya Tuan. Saya khawatir dia tidak sadar saat memberikan sepatu ini. Ya mungkin karena terlalu mabuk kali ya." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas pun langsung kaget. "Wah, berani sekali orang itu melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, siapapun yang minum minuman arak akan dihukum berat. Tidak peduli apakah dia pejabat atau rakyat jelata," tegas Baginda Raja. Sang gubernur yang tadinya marah tiba-tiba menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Sementara itu Abu Nawas pun sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan Gubernur tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan sangat mengenali sepatu ini," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Dengan terbata-bata sang gubernur pun menjawab, Aku tidak kenal Abu Nawas. Bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Baginda Raja pun mengerutkan dahinya, merasa ada yang aneh. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum penuh arti. Ia sebenarnya hanya ingin memberi pelajaran kepada sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika sang gubernur masih saja mabuk-mabukan, bukan tidak mungkin Abu Nawas akan melaporkannya secara langsung kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk.
Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada kata Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas. Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian, jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian, jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas? Kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu? Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat. Tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpinggal-pinggal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat, kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu, para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu, dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya. Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget.
Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut, dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi? Padahal sudah terkena sihirku 2 kali. Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, malah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya. Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut. Bukan main, gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup, kata si penyihir. Karena takutnya ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas karena berkat akal cerdiknya si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekal, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa? Tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab. Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas. Wih, yang bener? Tanya Abu Nawas kaget. Apa semua boleh mendaftar? Tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut? Tanya mereka tertawa. Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar, jawab Abu Nawas mantap. Apa? Kamu serius Abu Nawas? Tanya mereka tak percaya. Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat.
Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi, nyalinya langsung menciut. "Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku nggak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Di suatu malam, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. "Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu," gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. "Malam-malam begini Baginda Raja memanggilku. Memang gak bisa diundur besok pagi saja?" tanya Abu Nawas dengan nada kesal. "Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintah, dan Tuan Abu harus ikut dengan kami," jawab si prajurit. Karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menerka-nerka jebakan apa lagi yang akan Baginda Raja berikan. Sungguh keterlaluan, sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjaiku, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat Baginda Raja sudah duduk menunggunya. "Ya Abu Nawas, kemarilah," ucap Baginda Raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka,
apakah ada sesuatu yang sangat penting hingga malam-malam begini Paduka memanggil hamba? Dengan wajah tersenyum, Baginda Raja pun menjawab, begini Abu Nawas, kemarin kan aku habis lawatan ke negeri seberang. Nah, aku punya oleh-oleh untukmu. Lalu Baginda Raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Paduka, apa ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah semeringah. Gak ada Abu Nawas, aku mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas Baginda Raja. Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian itu kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh, cincin berlian yang dipakai Abu Nawas itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika, Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas itu. Belum pernah kulihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali. Ada mungkin 5.000 dinar itu, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu pun memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, mampir dulu sini. Abu Nawas lalu diajaknya masuk rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Ada perlu apa nih Tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir, ucap Abu Nawas. Aku ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai itu bagus sekali. Di mana membelinya? Tanya si saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. Oh ini hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan si saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. Jual saja cincinnya kepadaku, aku siap bayar mahal Abu Nawas. Gimana kalau 2.000 dinar? Kata si saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. Sekarang itu lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai itu bisa saja dirampas penjahat di jalan. Mending kau jual saja kepadaku. Dan nanti uangnya bisa kau belikan apa saja yang kau mau. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui. Apalagi sampai ditipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya, Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin berkemilaulah cincin berliannya. Melihat itu si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Yadah Abu Nawas, aku bayar 4.000 dinar, kata si saudagar merajuk. Mana boleh cincin berlian indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Yadah 5.000 dinar, tapi sekarang aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari untuk melunasinya, kata si saudagar mencegahnya. Abu Nawas pun hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya, dan saat ia tertidur, ia bermimpi. Saudagar permata tadi datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang, diterimanya uang itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak, hingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya.
Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Loh, kok cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah kuterima, pikir Abu Nawas merasa heran. Dan keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya itu, bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya, diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. Padahal aku belum merasa memberikan uangnya. Wah, kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikir si saudagar permata. Lagian Abu Nawas juga mengaku telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli itu? Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi kaget. Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa, Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar kan? Kata saudagar itu. Merasa dirinya akan ditipu si saudagar, Abu Nawas pun muncul akal untuk menipu balik. Iya betul, tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah menjadi 6.000 dinar. Dan yang kedua, karena cincin permata itu pemberian baginda raja, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh baginda raja. Dengan kesaksian baginda raja, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar pemberian baginda raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan baginda raja, aku bayar yang 1.000 dinarnya, timpal saudagar itu. Setelah Abu Nawas siap-siap, maka mereka pun langsung berangkat menuju istana menghadap baginda raja. Di tengah perjalanan, si saudagar merasa heran dengan tingkah Abu Nawas. Itu mengapa jarimu dibalut dengan sabut tangan? Tanya si saudagar. Kemarin kan kamu memperingatkan aku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi dengan sabut tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, hati-hati, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap baginda raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Loh, kenapa mau kau jual Abu Nawas? Terus ke siapa kau menjualnya? Tanya baginda raja. Ya itu kan hak saya Paduka. Bukankah Paduka sudah memberikannya kepada saya? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata yang di samping saya ini Paduka. Iya, terserah kamu. Itu memang sudah menjadi hakmu, ujar baginda raja. Abu Nawas lalu membuka balutan sabut tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada baginda raja. Yang ini kan cincin pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Apalagi si saudagar permata. Sebab cincin yang dipakai Abu Nawas kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Loh, bukan itu cincin yang mau aku beli, tapi yang cincin berlian kemarin, yang kau bilang pemberian baginda raja, protes si saudagar. Ya inilah cincin pemberian baginda raja. Kalau nggak percaya, silakan tanya sendiri, timpal Abu Nawas. Dalam hati baginda raja hanya tersenyum. Ada-ada saja akal Abu Nawas ini, pikir baginda raja. Dan cincin tembaga itu juga memang pemberian dari baginda raja. Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betul ini cincin pemberian Paduka? Tanya si saudagar permata. Iya benar, itu cincin pemberianku, jawab baginda raja. Mendengar itu si saudagar menjadi gemetaran. Ingat, sesuai perjanjian, kamu kan mau membayar 1.000 dinarnya di hadapan baginda raja. Mana uangnya?
Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata si saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu, saudagar. Kamu harus membayar 1000 dinar kepada Abu Nawas, perintah baginda raja. Si saudagar itu pun terpaksa mengeluarkan uang 1000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun, diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Tunggu dulu, ini cincinnya kok nggak dibawa? Teriak Abu Nawas. Si saudagar permata itu pun tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seseorang yang beriman, tentu sudah seharusnya kita tidak memanfaatkan kelemahan orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu! Celaka Tuan!" Abu Nawas pun hampir tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang tergopoh-gopoh, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Tenang kawan, tenang, tarik nafas dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetaran, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledaimu Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu." Sejenak Abu Nawas terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan Abu, aku tadi salah bicara," katanya tergagap. "Maksudku sebenarnya keledaimu yang menanduk keledaiku Tuan Abu, dan sekarang keledaiku lah yang mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Oh, kalau begitu itu juga kesalahanmu." Tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah Tuan Abu?" protesnya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya, sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya dengan santai. Tetangganya merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu yang menyerang duluan Tuan Abu. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu, kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun semakin kesal. "Ya, jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu." Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya untuk sigap dalam situasi berbahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut. "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu mendapatkan masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun berpikir sejenak. "Ya, pasti orang tuanya Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan,
Malah aku yang dimarahi. Abu Nawas pun terkekeh. Aku tidak marah. Aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan keledaimu sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan. Menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan. Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan. Abu Nawas pun tersenyum puas. Bagus. Nah, sekarang kamu mau teh? Tetangganya pun melirik cangkir yang ada di meja. Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri. Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan sore itu pun kembali menjadi damai, meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah, suasana pengadilan mendadak ramai ketika seorang wanita bergegas masuk sambil menyeret suaminya. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Tuan Hakim, saya menuntut keadilan Tuan," serunya dengan lantang. Di hadapan Abu Nawas yang saat itu menjabat sebagai hakim, wanita itu pun menunjuk suaminya dengan penuh emosi. "Suami saya telah berbuat aniaya. Dia menggigit telinga saya Tuan." Para hadirin yang memenuhi ruang sidang langsung terkejut. Mereka saling berbisik, membayangkan bagaimana mungkin seseorang tega menggigit telinga istrinya sendiri. Namun sang suami tak tinggal diam. Dengan wajah polos ia pun menggeleng keras. "Tidak Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," bantahnya tanpa ragu. Si isi ruangan pun langsung riuh. Beberapa orang bahkan tertawa tertahan. Sang istri pun mendelik marah. "Mana mungkin? Coba lihat, mana ada orang yang bisa menggigit telinganya sendiri?" Abu Nawas yang sejak tadi menyimak menepuk meja untuk menenangkan suasananya. "Saya harap kalian tenang. Kalau terus bertengkar, bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan adil?" katanya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya gaduh pun perlahan menjadi sunyi. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun bertanya, "Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini?" Keduanya pun serempak menjawab, "Tidak ada Tuan Hakim, waktu itu hanya kami berdua." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, beri saya sedikit waktu, saya akan mencari tahu siapa yang benar." Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas pun bangkit dari kursinya dan masuk ke ruang belakang. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh sang hakim cerdik itu. Di dalam kamar, Abu Nawas pun berdiri di depan cermin dan mulai mencoba eksperimen yang konyol, yaitu menggigit telinganya sendiri. Ia memiringkan kepalanya ke kanan, lalu ke kiri. Ia menarik telinganya dengan tangannya, mendorong lehernya sejauh mungkin hingga akhirnya bruk! Abu Nawas pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur meja dan meninggalkan memar di dahinya. Sambil meringis kesakitan, ia pun bangkit perlahan. "Astagfirullah, ternyata benar-benar mustahil menggigit telinga sendiri," gumam Abu Nawas. Meskipun kepalanya masih berdenyut, ia tersenyum puas karena telah menemukan cara membuktikan siapa yang bersalah. Kembali ke ruangan sidang dengan langkah yang mantap, Abu Nawas langsung berkata kepada bawahannya, "Periksa dahi sang istri itu, apakah ada memar?" Bawahannya pun segera memeriksa dan menjawab, "Tidak ada Tuan Hakim." Abu Nawas pun tersenyum dan mengetuk meja. "Dengan ini saya menyatakan bahwa sang istri tidak mungkin menggigit telinganya sendiri. Itu berarti suaminya bersalah dan harus dihukum." Sang suami pun terperanjat. "Loh, apa buktinya saya bersalah Tuan Hakim? Bagaimana bisa Anda mengambil keputusan seperti itu?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tadi aku mencoba menggigit telingaku sendiri dan lihat hasilnya." Ia pun menunjuk dahinya yang memar. "Kalau benar istrimu menggigit telinganya sendiri,
pasti dahinya juga memar. Tapi nyatanya tidak. Jadi jelas siapa pelakunya. Seisi ruang sidang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu sang suami pun hanya bisa pasrah menerima hukuman. Sebelum meninggalkan ruangan sidang, Abu Nawas pun bergumam pelan sambil mengelus dahinya yang masih nyeri. Siapa sangka jadi hakim bisa beresiko memar begini. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu, kamu kan bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memang menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia. Kisah selanjutnya. Dalam sebuah kehidupan, hampir semuanya kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga Abu Nawas dan orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering ia mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besarnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini, kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya. Ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari baginda raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, baginda raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua, aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian, karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata baginda raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka Yang Mulia," kata salah satu menteri.
Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Wah, terima kasih menteriku. Hampir saja aku lupa," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini," tanya Abu Nawas. "Oh, tidak Abu Nawas, nggak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. "Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. "Loh, Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu gak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas," teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas, ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Sebelumnya, maaf Paduka yang mulia. Semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai. Hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah.
Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya, itulah alasan kenapa saya memeluk paduka. Dengan begitu, saya telah memiliki paduka. Jadi semua yang paduka miliki, kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, ujar Abu Nawas cengengesan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana. Kisah selanjutnya. Selain dikenal dengan kekonyolannya sebagai ulama sufi, Abu Nawas juga mempunyai kebijaksanaan yang sangat mendalam. Tidak jarang, semua masalah yang diadukan kepada dirinya bisa diselesaikannya dengan baik, tanpa merugikan kedua belah pihak. Dan satu lagi dari Abu Nawas, ternyata ia adalah pembisnis yang handal. Di balik kesuksesannya dalam dunia bisnis, ada saja, dan sudah pasti ada, orang yang iri. Siapa lagi kalau bukan tetangganya yang bernama Abu Jahil. Persaingan bisnis antara Abu Nawas dan Abu Jahil semakin ketat, dan beberapa kali sudah terjadi gesekan-gesekan percikan api yang hampir saja menyulut amarah dan pertikaian berdarah. Bahkan tak jarang Abu Jahil menggunakan cara-cara kotor demi ambisinya untuk menyaingi bisnis Abu Nawas. Pernah Abu Jahil tertangkap basah di tengah malam. Ia bolak-balik di halaman rumah Abu Nawas sembari menaburkan sesuatu dari kantong bajunya. Sungguh persaingan yang sudah tidak sehat sama sekali. Dan pada suatu masa, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang banyak. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil. Kemudian Abu Nawas menjual hasil panennya di pinggir jalan yang banyak dilalui orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Melihat hal itu, Abu Jahil pun menjadi iri. Ia lalu menjual buah labunya bersebelahan dengan tempat Abu Nawas. Akan tetapi, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sedangkan Abu Nawas ramai dengan pembeli. Dalam hati, Abu Jahil bertanya, "Ini kenapa ya dagangan Abu Nawas lebih laku? Padahal buah labunya sama-sama besar. Rasanya juga sama-sama enak. Wah, jangan-jangan Abu Nawas pakai dukun nih," pikir Abu Jahil. Setelah diamat-amati, ternyata penyebabnya adalah harga buah labu yang dijual Abu Jahil sangatlah tinggi. Ia menjual dengan harga 5 dinar. Sementara Abu Nawas hanya mematok harga sewajarnya, yaitu 3 dinar. Tak ingin kalah saing dengan Abu Nawas, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Jahil membawa sesuatu dibungkus dengan kain putih yang sudah agak sedikit kotor. Ia menggantungnya di bawah meja tempat ia jualan. Dan sebelum Abu Nawas datang, ia menaburkan sesuatu di tempat biasa Abu Nawas jualan. Kemudian Abu Jahil mengganti harga jual buah labu miliknya menjadi 1 dinar. Harga yang terbilang sangat murah. Bahkan harga tersebut bisa membuatnya menjadi rugi. Tapi hal itu tak diperdulikan oleh Abu Jahil, karena tujuan utamanya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Tapi ada satu kebodohan Abu Jahil. Ia sama sekali tak pernah belajar dengan siapa selama ini ia bersaing. Ya, Abu Nawas, orang yang mempunyai sejuta akal cerdik untuk menghadapi setiap masalah. Ketika Abu Nawas sudah datang dan segala sesuatunya sudah beres untuk mulai berjualan,
ia merasakan sesuatu yang aneh dengan lapaknya ataupun lapak milik Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung menghampiri tempat jualan Abu Jahil. "Abu Jahil, benar itu kamu jual labu cuma 1 dinar?" tanya Abu Nawas. "Weh, ya bener dong. Abu Jahil nih, jualan sambil bersedekah," jawab Abu Jahil dengan angkuhnya. "Wah, keren kamu. Gimana kalau labunya aku borong semua?" tanya Abu Nawas kembali. Dengan tertawa penuh kemenangan, Abu Jahil berkata, "Boleh saja. Kamu pasti nggak mampu bersaing denganku, iya kan?" ledek Abu Jahil. Sambil tersenyum, Abu Nawas membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang cerdik." Akhirnya Abu Jahil menjual semua buah labunya dengan harga 1 dinar per bijinya. Setelah menerima uang dari Abu Nawas, Abu Jahil pun berkata, "Sekarang kau harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal lain kau boleh menang, tapi kalau soal dagang, akulah yang paling cerdik, Abu Jahil." Mendengar pengakuan Abu Jahil, Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas kembali berjualan. Tapi tanpa Abu Jahil sadari, sebenarnya disinilah strategi marketing Abu Nawas berjalan dengan sangat mulus. Harga labu yang tadinya Abu Nawas jual 3 dinar, kini dinaikkan menjadi 4 dinar. Karena tak ada lagi penjual buah labu selain Abu Nawas, orang-orang pun bersedia membelinya. Menyadari hal itu, sontak Abu Jahil terkejut. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab semua buah labunya sudah diborong oleh Abu Nawas. "Wah, si Alin, kok malah aku yang kalah? Gimana ceritanya ini?" gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seutuhnya manusia, tidaklah pantas apabila kita merasa iri dan dengki dengan pencapaian orang lain, apalagi tetangga kita sendiri, apapun bentuknya itu. Maka beristighfarlah. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu?" "Ini serius Abu Nawas," balas Abu Jahil sambil mengatur nafas. "Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan hari ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes Abu Nawas. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan hari ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Hari ibu? Kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini? Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu?" Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. "Bukan itu. Aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu?" Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring." Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astagfirullah Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu? Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan hari ibu? Ini sudah jelas masalah besar Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah.
Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar atau cukup dengan memberi hadiah sederhana? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ribet dengan hal kecil tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama. Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli. Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga yang mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" 5 dirham, jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. "Kamu lihat bunga ini, Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham, Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk tetapi masih bingung. "Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa. "Tidak, sahabatku. Yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan." Namun perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan hari ibu. "Aku bilang itu bid'ah, Nabi tidak pernah merayakan hari ibu," kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. "Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun," balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. "Aku juga bingung, tolong beritahu aku, apa hukum merayakan hari ibu?" Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan hari ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada 1 tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan 1 hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, hari ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten.